Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada sekalian hambanya supaya hambanya itu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah. Petunjuknya di dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulul silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masukkan diri kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Jadi memasukkan diri ke dalam Islam ini ada 3 jalan. Pertama, melewati jalan ilmu. Kedua, melewati jalan amal. Dan ketiga, melewati dengan jalan ibadah. Inilah untuk menyelamatkan diri dengan secara menyeluruh. Itulah petunjuk Allah kepada sekalian hambanya. Jadi insyaallah pengajian kita pada malam ini kita membahas mengenai jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud ibadah ini yang pertama yaitu salat, kedua puasa, ketiga zakat, dan keempat haji. Inilah yang dimaksud dengan ibadah. Jadi ibadah puasa, zakat, haji dia terhimpun di dalam salat. Jika sudah dia terhimpun menjadi satu di dalam salat, baru dia menjadi tiang agama. Sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi as-salatu imanuddin. Salat itu tiang agama. Jadi kalau tidak salat menghimpun rukun Islam yang 5 ini, maka agama itu tidak punya tiang. dan kemudian salat, puasa, zakat dan haji tidak punya agama,
dan Islam itu tidak terpakai. Nah itu, jadi itu terbuang di sisi Allah. Jadi apa arti daripada ibadah salat? Yang dimaksud dengan salat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada hambanya yang dimaksud salat itu adalah ingat. Itu yang maksud salat. Yang dimaksud salat itu adalah ingat. Wa aqimis salata lidzikri. Tegakkan salat, ingat aku. Jadi apabila kita menegakkan salat yang 5 waktu, berdiri mengata Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, duduk Allahu Akbar, tidak ingat kepada zat Allah yang maha suci, itu kata Allah orang yang mabuk. Jadi orang yang mabuk itu kata Allah jangan mendekati tempat ibadahku. Nah, orang tidak ingat, berdiri tidak ingat, ruku tidak ingat, sujud tidak ingat, duduk tidak ingat kepada zat Allah. Maka ingat itu kepada zat Allah, kepada diri Allah. Jadi dikatakan oleh Allah itu orang mabuk. Mabuk apa? Mabuk dunia. Ingatan ke dunia semua. Berdiri Allahu Akbar, ingat dunia. Ruku Allahu Akbar, ingat dunia. Sujud Allahu Akbar, ingat dunia. Duduk Allahu Akbar, ingat dunia. Begitulah nanti kita pulang. Jadi apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat di dalam salat yang 5 waktu itu, itulah tempat kita pulang nanti. Kalaupun ladang, ladanglah. Kalaupun usaha, usahalah. Kalaupun keluarga, keluargalah. Kalaupun jiran tetanggalah. Soalnya kita melata kembali di muka bumi ini. Lebih lumayan hidup kita sekarang. Kita punya rumah, kita punya usaha, kita punya harta benda. Ada juga ketenangan di dunia ini. Timbang nanti pulang tidak dapat tempat di sisi Allah, balik ke rumah tidak lagi dapat tempat. Kemana pun tak dapat tempat. Ke sisi Allah tidak dapat tempat, kembali ke sisi dunia ini pun tidak dapat tempat. Tempat kita adalah jasmani. Jasmani sudah dipulangkan Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Aku jadikan daripada tanah dan aku kembalikan ke tanah. Kata Allah dah habis. Kita datangi kembali, mana ada lagi. Jadi tidak ada ketenangan kita lagi hidup di dunia ini. Maka dunia inilah neraka. Nah, jadi kenalakalah kita itu. Jadi sebenarnya kita kembali itu, kita adalah kembali kepada Allah. Kita berada di sisi Allah, mendapat tempat di sisi Allah, mendapat penerimaan di sisi Allah. Sesuai dengan petunjuknya Al-Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini asal dari Allah, kembali kepada Allah. Sekarang sudah dapat tempat di sisi Allah. Inilah yang kita perjuangkan. Jangan kita menghabiskan waktu di dunia ini sebelum dapat tempat. Tapi jika sudah kita mendapat tempat di sisi Allah, kita pulang nanti, dapat sudah tempat di sisi Allah, ya sudah silakan. Untuk dunia ini, mau apa ya silakanlah. Tidak ada masalah lagi. Karena tempat sudah ada.
Nah, habis waktu di dunia kita kembali. Ada punya tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas diri hambanya itu menegakkan salat sesuai dengan perintahnya dalam ayat suci Al-Quran. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat kewajiban bagi orang yang beriman, yang diperlukan berwaktu-waktu. Inilah yang 5 waktu. Ini hanya tanda iman. Yang 5 waktu ini tanda iman. Belum iman. Salat orang beriman bagaimana pula? Ini hanya tanda iman yang berwaktu-waktu ini. Itu. Nah, jadi itu maka menegakkan yang 5 waktu kita berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Siapa itu? Yang berdiri itu adalah darah. Kita mengembalikan kepada Allah, mensyukuri kehidupan kepada Allah, untuk mencintai dan mengingat kepada diri Allah, maka kembalilah dia ke api. Karena darah itu berasal daripada api, maka api itu sifatnya berdiri, maka ikutlah dia berdiri seperti api. Itu berdiri. Yang kedua, Allahu Akbar ruku'. Itu adalah urat kita mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri kejadian yang dijadikan oleh Allah. Dia berasal daripada angin, maka kembalilah dia mengikut angin. Angin itu adalah jalannya merata dan mendatar. Itulah urat kita. Maka dia mengatakan Allahu Akbar untuk mengingat kepada Zat yang Maha Suci. Kemudian baru dia sujud. Sujud itu siapa yang punya perbuatan? Itu adalah tulang kita. Tulang kita dia mensyukuri kejadian dirinya dijadikan Allah daripada air. Dia kembali ikut air. Air itu menurun saja, di mana-mana air itu turun. Kemanapun kita jumpai, air itu tetap turun, tak ada air itu naik. Nah, itulah sujud. Nah, jadi tulang kita kembalilah kepada air, ikut dia berjalan seperti air menurun. Jadi mengatakan Allahu Akbar, mengingat kepada Zat yang Maha Suci. Kemudian yang keempat, duduk. Duduk siapa? Duduk itu daging. Daging itu asal dijadikan Allah daripada tanah. Nah, maka di situ dia mensyukuri kejadian dijadikan oleh Allah daripada tanah. Dia kembalilah ke tanah, ikut dengan tanah itu duduk merata. Nah, jadi itulah ma'rifah daripada orang yang salat, berdiri, rukuk, sujud dan duduk itu. Di waktu dia berdiri, dia menyatu ke seluruh api yang ada di bumi ini dan di langit. Kemudian dia rukuknya itu menyatu kepada angin yang ada di bumi dan di langit. Sujudnya itu dia menyatukan dirinya dengan air yang ada di mana saja di langit dan di bumi. Dan duduknya itu dia menyatukan dirinya kepada bumi yang terduduk, yang terhampar dari timur ke barat, utara ke selatan ini. Itu ma'rifah. Itulah jalannya ma'rifahnya secara syariat. Nah, itu. Jadi secara hakikatnya berdiri itu dia ma'rifah, menyatukan dirinya kepada Zat Allah yang Maha Suci. Dia kembali kepada Zat yang Maha Suci, mengatakan Allahu Akbar.
Allahu Akbar ruku, dia menyatukan dirinya itu kepada sifat Allah yang suci, kepada wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian Allahu Akbar sujud, dia menyatukan kepada asma Allah yang maha besar. Dan kemudian Allahu Akbar duduk, menyatukan dirinya kepada kamalat kekayaan Allah yang ada di bumi ini, baik di timur, di barat, di utara, dan ke selatan. Jadi kembali dia ke sana, kepada semesta alam. Jadi begitulah perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya untuk mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah tidak mengembalikan kita lagi. Itu maka janji Allah, barang siapa yang bisa mengembalikan dirinya kepada Allah, Allah tidak akan mengembalikan lagi. Barang siapa yang mematikan dirinya, maka Allah tidak akan mematikan lagi. Sesuai dengan sabda Rasulnya, mautu qabla anta mautu, matikan diri kamu dahulu daripada mati kamu. Itu kata Allah, kata Rasul. Nah, untuk jalan kembali kepada Allah, mengikuti jalan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mengata ayat itu mudah saja. Kalau membaca ayat itu 10 kali hafal pun bisa. Tapi bukan hanya sekadar membaca, kita untuk mengetahui. Sesudah diketahui baru dikenal. Sesudah dikenal baru diimankan. Sesudah diimankan baru diamalkan. Inilah kita beragama ini, bukan hanya sekadar disebut. Nah itu. Nah, jadi inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuknya kepada hambanya, supaya hambanya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut petunjuk ayat suci Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, ini satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada sekalian hambanya, supaya dapat hamba itu menyelamatkan dirinya secara menyeluruh, mengislamkan dirinya secara menyeluruh. Nah, yang kedua, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan yang munkar. Mana dia salat mencegah perbuatan yang munkar? Jadi yang dikatakan ustaz itu tidak benar. Ah, itu menipu itu. Ustaz itu dikatakan itu tidak benar, itu pembohong itu. Jadi asal kita kerjakan salat yang 5 waktu itu dijamin Allah kita baik. Padahal itu paling jahat orang yang salat 5 waktu ini yang kebanyakan. Paling jahat, orang tertipu. Lihat sekarang yang masuk penjara, orang-orang yang sudah hitam semua keningnya ini. Mukanya udah hitam, bekas sujud itu tak bisa ditipu. Kalau kita belum ada bertanda kan. Jadi tidak bisa karena orang salat. Belum bisa. Tapi kalau sudah baca di sini, tak bisa. Tidak pun kita, aku bukan salat. Tak bisa. Nah itu kan sudah ada tanda keluar. Tetapi itu yang banyak masuk penjara. Itu yang banyak bikin kejahatan. Itu yang banyak bikin maksiat. Dan sekarang yang paling banyak bikin perzinahan di muka bumi ini. Saya itu yang paling murka, saya itu. Aduh, kenapa? Dia bertupingkan agama seperti perbuatan maksiat.
Itu. Bisa satunya satu persatu. Ustadz ini 10, 20, 30 gendaknya. Bisa satunya satu hidungnya bisa. Ini 20 orang nih simpanan perempuannya. Ini 30 orang perempuannya yang simpannya. Istrinya nganggur juga di rumah. Tapi dia 30 yang digilirnya. Tapi kita tidak mau membuka aib orang. Tapi namun mereka sadar. Jangan orang-orang yang tidak tahu ditipu. Kita mengeluarkan ajaran begini Al-Quran, begini Al-Hadis, begini Sunnah, begini Quran, begini Hadis, begini Sunnah. Bapak-bapak, saudara, ibu-ibu, jangan dikerjakan. Ini jalan Tuhan, ini Al-Qurannya, ini jalan Rasul, ini hadisnya, ini Sunnahnya. Tapi dia melakukan itu. Ini yang dikatakan oleh Allah, kebulamatan indallah, mala taqulu mala taf'alun. Inilah orang yang sangat dimurkai Allah. Dia hanya menyuruh orang berbuat baik. Dia hanya mengatakan, tapi namun dia tidak mau berbuat baik. Dia tidak mau melakukannya. Dia dikatakan yang baik itu hanya suruhnya orang berbuat baik. Coba rasakan di batin kita, kalau memang ada tauhid di dalam batin kita, coba. Panas apa enggak? Panas. Perbuatan ulama yang seperti itu. Bukan itu yang dimaksud Allah. Salah dia memahamkannya, dia tidak tahu itu yang disampaikannya kepada masyarakat umum. Menyesatkan orang, dia pun dah sesat. Kenapa bukan menyesatkan orang? Yang dimaksud oleh Allah, inna salata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan yang munkar. Yang mana salatnya? Salatnya yang dimaksud oleh Allah. Apa kata Allah? Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barang kemana hadap kamu, di sana wajah Allah. Dia siang dan malam dia tetap salat. Dia tidak berhenti salat. Itu. Jadi itu maka ada jamaah kita yang baru-baru masuk jamaah, dikatakannya saya bukan tidak salat tapi salat, tapi pilihan orang 5 waktu tidak ada. Wah, ini kadis sesat kau ini. Itu. Padahal kawan tadi baru saja. Itu untuk menjalani masuk ke dalam agama Islam ini. Belum lagi secara menyeluruh. Sudah dihukumkan sesat, sudah diusir, sudah dihukumkan tidak baik. Padahal yang menghukum baik. Yang menghukum itu, yang baik itu menghukum itu. Yang menghukum itu yang tidak baik. Itu yang sesat. Itu. Jadi yang dikatakan syarat mencegah perbuatan yang munkar itu bukan berdiri, bukan ruku, bukan sujud, bukan duduk. Dia diam, dia bekerja. Dan duduk, berdiri, berjalan, bekerja, berkata, segala apa saja dikerjakannya siang dan malam. Itu salatnya. Tetapi di batinnya apa? Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barang kemana hadap kamu, di sana wajah Allah. Walaupun dia ke ladang, tapi pandangannya kepada wajah Allah. Walaupun dia ke pekan, tapi pandangannya wajah Allah. Walaupun dia ke laut sana, tapi pandangannya wajah Allah. Walaupun ke hutan rimba, pandangannya, tetapi hadapnya kepada wajah Allah. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Itu yang bisa mencegah perbuatan yang munkar. Macam mana kita melakukan yang munkar? Orang wajah Allah di hadapan kita. Mana wajah Allah yang di hadapan kita, yang tak bisa kita berlindung? Macam mana? Coba. Mana dia wajah Allah? Wajah Allah itu diterangkan oleh Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah menerangi di langit dan di bumi. Itu wajah Allah. Itulah yang dipandang siang dan malam oleh orang yang mencegah perbuatan yang munkar. Apa tidak tercegah perbuatan munkar? Bagaimana dia melakukan yang munkar? Pulang dia di hadapan Allah, di pandangan Allah. Bagaimana? Yang mana dia? Wajah Allah yang ada di langit dan di bumi. Ada pada diri manusia. Pada diri manusia zahir dan batin. Bumi dan langit
yang luas, tapi di diri kita zahir dan batin. Itu batin itu langit, zahir ini bumi. Ada wajah Allah itu yang mana? Menarangi dia di tulang, jadi tenaga. Menarangi dia di urat, jadi nafsu. Menarangi dia di otak, jadi ilmu. Menarangi dia di kuping, jadi pendengar. Menarangi dia di mata, jadi penglihat. Menarangi dia di lidah, jadi kalambar kata-kata. Coba, berlindung di mana? Bikinlah kejahatan tingkat 500. Nggak usahkan tingkat 2, tingkat 500 bikin kejahatan. Bisa berlindung tak? Apa nggak berlindung? Apabila tidak bisa berlindung kepada Allah, otomatis tidak akan bisa berlindung kepada manusia. Itu karena manusia itu kenyataan bagi wujud Allah. Itu maka pasti kurang untuk kasih tahu kalau bikin kejahatan. Itu. Kalau yang tidak benar orang pasti tahu. Buruk, baik pasti tahu. Karena Allah yang tahu. Itu. Allah lebih dulu mengetahuinya. Apabila Allah tahu otomatis hambanya dapatlah mengetahuinya. Itu maka orang-orang yang merahasiakan dirinya membuat kejahatan, pikir dia sudahlah tidak akan bisa diketahui orang. Iya, kalau bukan orang dia tuh bisa lah. Orang tidak tahu. Kan ada yang berkata, boleh katakan kalau mencuri-curi lah, tapi jangan tahu orang. Jadi tanah tengok ke depan tak ada orang, tengok ke kanan tidak ada orang, tengok ke kiri tak ada orang, tengok ke belakang tidak ada orang. Abang ini, ya kan? Bisalah dicuri barang ini, karena tidak ada orang yang tahu. Itu yang kebanyakan kan? Maka dia ambilnya. Jadi dia tadi siapa? Orang atau kambing? Kalau kambing dia bisa tak tahu orang. Tapi kalau dia orang, pasti tahu orang. Maka akan menyebarlah itu. Kalau bukan orang dia boleh jadi. Ini kalau dia orang. Tapi kalau kambing pun tak bisa ngambil kan? Itu. Coba letakkan 500 juta di jalan tu. Mau dia ambil kambing? Mau. Coba. Tak mau. Iya. Itu. Itulah kebenaran. Walaupun binatang tapi dia benar, suci dia. Itu 500 juta tertumpuk di sana. Di jalan sana duit. Tak boleh benda. Itu. Jadi apa yang dicarinya? Kalau ada daun-daunan, itulah baru bagian dia, itu nantinya. Itu walaupun di dalam pagar orang di akal-akalinya lah itu. Itu orang itu untuk dia. Tapi kalau bukan untuk dia tidak mau. Tapi kalau manusia, usahakan uang apa saja yang ada. Habis lewatlah itu semua. Itu. Jadi itu pepatah orang tua itu melindungi orang yang berakal, jangan tidak berakal. Kalau yang tidak berakal, ini tidak ada orang, bisalah barang ini kita ambil. Walaupun siapa punya tak mau tahulah. Soalnya kata orang, kalau tidak ada orang, ambil saja. Tak ada apa-apa. Itu. Tapi kalau dia terfikir, dirinya itu siapa? Kalau dilihatnya dirinya itu orang, tak jadi aja mengambilnya. Jadi begitulah. Jadi ini yang dimaksud oleh Allah, inna salata tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah daripada perbuatan yang munkar. Jadi orang yang memandang wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Memandang wajah Allah yang tidak ada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu juga pun. Dia yang amat mendengar dan dia yang amat melihat. Itu. Jadi di mana saja dia berada, baik dia keadaan duduk, berdiri, berjalan, berkata, diam dan sebagainya, tetap dia salat. Inilah salat mencegah perbuatan munkar. Bukan yang 5 waktu ini berdiri, rukuk, sujud dan duduk, itu adalah untuk
badan jasmani. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hambanya salat. Salat apa namanya? Salatan daimun. Salat yang tidak ada putusnya. Tidak ada hentinya siang dan malam, tidak ada putus-putus. Salat terus. Jadi kalau syariat, kapan cari makan lagi? Kapan berusaha, kapan bekerja? Kalau hanya salat saja siang dan malam. Inilah yang dimaksud oleh Allah orang yang tidak beragama. Nah itu, walaupun dikerjakannya siang dan malam 50 waktu, itu dikatakan Allah itu orang tidak beragama. Itu. Jadi kalau dia beragama, dia dilihatnya petunjuk Al-Quran itu. Apa yang dimaksud Al-Quran? Salatan daimun. Salat yang tidak berkeputusan. Jadi kemana tujuannya? Tujuan salat itu. Tujuan salat itu dia adalah menuju kepada petunjuk berikutnya. Wallahu muhitun fil alamin. Diri Allah itu, zat Allah itu muhit di semesta alam. Merata di semesta alam. Siang dan malam bagi orang yang ma'rifah. Bagi orang yang beriman menghadap kepada zat Allah itu. Tidak ada siang dan malam yang dihadapnya kecuali zat Allah yang maha suci, yang ada merata di seluruh alam. Nah, sesuai dengan petunjuknya di dalam ayat suci Al-Quran, wallahu muhitun fil alamin. Diri Allah itu muhit di semesta alam. La maujudun illallah. Tidak ada yang ada, semata-mata yang ada baik di depannya, di belakangnya, di kanan dan di kiri, hanya zat Allah semata-mata. Ini dikatakan salatan daimun, yang diterima oleh Nabi kita di hadrat zat Allah. Salat 50 waktu sehari semalam. Inilah salat yang bakal kita hadapkan kepada zat Allah. Kalau mencegah perbuatan yang mungkar, tak bisa kita hadapkan kepada Allah. Kalau yang 5 waktu, kemarin kita hadapkan hanya ke kuburan. Nah itu, kekal kita di dalam kuburan sana nanti, kalau hanya sekadar 5 waktu saja salat kita. Hanya untuk kuburan itu, untuk pulang ke kuburan. Nah itu, Allah mengatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Itu katalah, ini aku jadikan daripada tanah dan aku kembalikan ke tanah. Itulah yang punya perbakalan 5 waktu sehari semalam. Nah, kemudian ruhani kita itu yang punya perbakalan inna salata tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi yang ini jiwa kita yang menghadap kepada zat Allah dengan panggilannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, maksudnya wahai jiwa yang tenang, kembali menghadap kepada zatku dengan hati yang reza dan aku rizai. Masuk ke dalam gulungan jamaah hamba-hambaku, kata zat Allah. Wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surgaku. Ini yang dijamin Allah, surga. Aduh, jika sudah dijamin Allah surga, jiwa kita otomatis rohani kita pun ikut. Jangan jiwa kita itu dia mendapatkan surga dari Allah. Jika sudah rohani kita mendapatkan surga dari Allah, mengikut jiwa kita yang tenang, otomatis jasmani kita pun ikut mendapatkan surga dari rohani kita yang kembali kepada Allah. Jadi dia tidak terpisah. Nah itu. Nah,
Ini maka sudah puluhan tahun tidak pernah ini saya buka, tidak pernah ini saya ceritakan. Saya tahankan saja, dituduh orang panggilan perluan yang tidak ada salah, biarkan saja. Karena kalau saya sampaikan kepada jemaah tidak sanggup memakainya. Apalah gunanya kita sampaikan kalau yang tidak mampu memakainya. Sedangkan ini ya silakan, kalau mau bisa pakai, pakai. Kalau yang belum ya silakan. Pahamkanlah. Itu. Bukan dipaksakan, bukan. Ini berdasarkan ilmu. Kalau sebelum ada ilmu kita tak bisa pakai ini, coba cerai. Cerailah. Bagaimana syarat tanda imun? Bagaimana syarat mencegah perbuatan yang munkar? Sedangkan selima waktu aja pun belum sah. Karena belum ada ingatan kepada Allah. Jangan juga. 5 waktu. Itu hanya salat kita, salat orang mabuk, katalah. Maka dimarahnya kalau kita salat. Apabila kita salat, di mana Tuhanlah kita itu? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu. Itu katalah. Itu akibat kamu mendustakan Allah. Mendustakan agama. Maka kamu mengajarkan salat. Celaka kamu. Kata Allah. Itu. Celaka kamu orang yang salat. Salatnya yang lalai dari ingatan. Ingatan kemana-mana, tidak kepada zat Allah. Tidak wa'akimi salata li dzikri. Ingatannya tidak kepada zat Allah yang maha suci. Salat itu adalah ingatan. Berdiri Allahu Akbar untuk mengingat kepada Allah. Allahu Akbar ruku mengingat kepada Allah. Allahu Akbar sujud mengingat kepada zat Allah. Allahu Akbar duduk mengingat kepada zat Allah. Memandang wajahnya mengingat kepada zat Allah. Dan kemudian musyahadah, senantiasa menghadap kepada zat Allah untuk mengingat kepada zatnya. Semuanya untuk mengingat. Sedangkan berhadapan dengan zat untuk mengingat. Berhadapan pun dengan zat pun tidak ingat, juga batal. Ingat itu sekarang. Yang dituntut, yang dihendaki, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ingatan. Itu. Jadi apabila ada ingatan, maka dihukumkan oleh Allah salat. Apapun pekerjaan yang kita lakukan. Tetapi tidak ingat, itu bukan ibadah. Karena ingat itu niat. Maka Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Tiada sah amal melainkan jangan niat. Itu. Jadi bagaimana aku sampai 10 tahun, 20 tahun tak bisa juga kita melakukan salat mencegah perbuatan yang munkar. Tak bisa juga kita melakukan salat yang tidak berkeputusan, salat tanda imun. Sedangkan ini waktu pun dah tipis. Entah diterima entah tidak. Bukan itu yang kita banggakan. Bukan salat itu yang kita banggakan. Bukan puasa itu yang dibanggakan. Bukan zakat yang dibanggakan. Bukan ibadah haji yang dibanggakan. Bukan ilmu yang hebat itu yang dibanggakan. Bukan itu salah jalan semuanya itu. Tidak ada yang dibanggakan. Hanya 2 perkara saja. Ridha Allah sama Rasul. Ini yang sangat kita banggakan. Karena ini yang bisa menjamin keselamatan. Contoh Tuan Syekh bersisa 200 tahun tidak lepas dari kakinya dari sejadah itu. Mati kafir. Itu. Beramal, beribadah, 200 tahun. Itu contoh tauladan. Mati kafir. Itu. Azazil Raja Malaikat. 2000 tahun lebih dulu daripada Adam. Soal ilmu dialah megang semua. Itu. Malaikat Jibril itu muridnya. Itulah guru malaikat Jibril yang bernama Azazil. Raja malaikat yang mendahului, mempenghuni bumi ini selama 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam. Itulah yang menjadi raja kafir itu. Itu yang menjadi iblis. Karena membanggakan ilmunya, mentakaburkan ilmunya di hadapan Allah. Diperintah Allah sujud kepada Adam, tidak mau sujud. Maka dia adalah kafir. Pasal jadu. Illa iblis. Kata Tuhan, kamu orang yang sombong. Itu aku jadikan iblis.
Mau dia jadi iblis. Itu daripada patuh kepada Allah. Itu. Ini karena hebatnya ilmu. Itu. Jadi tidak ada itu semua sudah ditunjukkan Allah. Tidak ada itu yang dapat dibanggakan. Yang dapat kita banggakan ataupun kita takabburkan pun bisa syafaat Rasul dan ridha Allah. Itu walaupun kita takabburkan tak salah. Itu. Aku selamat, aku nanti ke dalam surga karena dijamin oleh Rasulullah dengan syafaatnya. Ada salah. Itu begitu juga aku nanti akan masuk surga dijamin Allah atas ridhanya. Itu. Tak apa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu kata Rasul. Atas ridhamu ya Allah, hamba itu mendapatkan surga. Bukan atas amal ibadahmu ya Allah, hambamu itu masuk surga. Tidak ada. Atas ridhamu ya Allah. Atas syafaatmu ya Rasulullah. Tapi kenapa maka ini kita tinggalkan lari? Kenapa ini sekarang maka kita tampakkan? Kemana kita lari? Di dunia bisa, tapi di akhirat tak bisa. Karena mau lari. Karena kalau sudah kembali itu wilayah Allah dan Rasul. Alam surga Allah punya, alam baka Rasul punya. Mau kemana? Lain dari itu neraka semua. Coba, tidak kita mencintai Allah dan Rasul. Ya sudah jelas. Kita adalah meninggalkan kecintaan kepada surga. Kepada nikmat Allah. Dan mencintai neraka, yaitu adalah azab Allah. Sekarang ini kita lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan dirinya. Dia adalah 4 martabat. Dengan adanya 4 martabat diri Allah itu, maka menjadilah alam semesta ini. Jadi apa yang 4 martabat? Pertama zat, kedua sifat, ketiga asma, keempat af'al. Itu martabat Allah. Maka yang 4 itu zat, sifat, asma, dan af'al, maka dikatakan dia Allah. Itu. Jadi mana dia wujudnya? Yang 4 martabat ini. Martabat zat menjadi rahasia semesta alam. Perhatikanlah baik-baik. Dan tafakkurkanlah. Kemudian wajah Allah dan sifat Allah menarangi di langit dan di bumi. Kemudian asma Allah yang berzikir di tubuh manusia atau di hati manusia. Itu asmanya. Itu asmanya yang maha besar. Dan af'alnya inilah yang menjadi tubuh manusia, tubuh binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini. Inilah af'alnya, kekayaannya ataupun kamalatnya. Keberadaannya, zat itu diselimuti oleh sifat. Itu disayangi, dicintai oleh sifat. Kalau misalnya kita orang, gitu, zat yang maha suci itu seorang ibu, sifat yang suci itu seorang anak yang dicintai oleh ibu. Siang dan malam dipeluknya si ibunya itu oleh si anak. Itu saking sayangnya dia anak itu kepada ibunya yang melahirkan dia, maka dipeluknya ibunya itu. Jadi kemudian ibunya itu kasih sayang kepada anaknya yang memeluknya itu. Kemudian anaknya itu pula,
yang mengasihi ibunya itu dipeluk pula oleh asmanya, dipeluknya, dikasihinya, dicintainya oleh asmanya itu yang ada pada hati manusia. Kemudian asmanya itu yang memeluk sifatnya itu, maka dipeluk pula oleh apalnya inilah bumi yang telah hampar beserta isinya ini. Nah, itu maka di sebalik bumi ini adalah asma, di sebalik asma ini adalah sifat, di sebalik sifat ini adalah zat. Maka aman dan sejahtera bumi yang terkambang ini beserta isinya. Maka kita saksikan kenyataannya berkembang, 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 berkembang. Bumi ini meluas, 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 meluas. Nah, kemudian pulau itu pertama kecil, menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar pulau-pulau itu. Nah, begitulah untuk ketenangan, kesenangan hidup manusia di muka bumi ini. Nah, jadi kemudian manusia yang menyayangi asma, asma yang menyayangi sifat, sifat yang mencintai zat. Sekarang af'al ini sudah cukup durhaka, sudah cukup jahat, tidak mengakui adanya zat yang maha suci lagi, dan tidak mengakui sifatnya yang diutusnya menjadi Rasulullah ke muka bumi ini. Begitulah bertambah tahun, bertambah meningkat, bertambah tahun, bertambah meningkat kejahatan umat manusia, kezaliman umat manusia terhadap kepada Allah dan Rasul. Akhirnya kita lihat, kita saksikan pulau yang begitu luas sekarang tinggal kecil. Sekarang lihat di tepi-tepi pantai. Nah itu, coba kita lihat di tepi-tepi pantai. Nah itu, melihat aja macam seperti Kuala Sarapu, seperti Pangkalan Berandan, Pangkalan Susu, yang jalan betul tapak kuda. Ah, mana orang tapak kuda ada kan? Ah, dulu yang ada tapak kuda lama, tapak kuda baru di hutan. Ah, jadi sekarang sudah habis, udah jadi lautan, tapak kuda lama tadi, maka mundurlah penduduknya menjadi tapak kuda baru yang ada dalam hutan. Yang di dalam hutan ini pun sudah diserang air, sudah ditenggelamkan air. Nah itu sudah hampir sudah mendekati tapak kuda lama. Nah begitulah ya, berangsur ini mundur terus, tapi tidak ada hamba Allah ini mengingat kepada yang menjadikan, seolah-olah hamba inilah yang punya milik bumi dan langit ini sesuka hati berbuat. Nah, maka akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menimbulkan kemarahan. Mana yang marah? Itulah zat yang maha suci, yang dipeluk oleh sifat, yang dicintai dan disayangi oleh sifatnya. Sekarang meledak keluar. Itu meledak keluar sekarang. Kita sekarang berbicara di sana sini yang dibicarakan Merapi. Tapi wujud Merapi itu siapa? Coba siapa? Kalau betul kita punya Quran, kalau betul kita punya Tuhan, Merapi siapa? Coba siapa? Coba. Siapa Merapi? Merapi itulah wujudnya zat Allah.
Merapi itulah kenyataannya diri Allah. Nah itu, tidak dia lagi berbungkus, tidak lagi sanggup yang melindungi itu, karena sudah tidak suka lagi sama dia. Asma tidak mau melindungi dia lagi, apalagi bahkan memusuhi dia, maka dia keluar. Ini kalau berpedoman Al-Quran, la mawjudun illallah, tidak ada yang ada. Yang ada itu adalah wujud Allah. Bukti sekarang, saksikanlah. Sekarang kepanasan api berapa derajat? Berapa? 100. Sekarang kepanasan Merapi berapa? Jadi siapa? Yang panas daripada api siapa? Api apa itu? Api neraka itu dari mana? Dari zat Allah kan? Nah itu. Jadi itu maka kita berhati-hati. Yang rahasia, yang paling bawah, kemudian ditutupi oleh sifat. Sifat ditutupi oleh asma. Asma ditutupi oleh af'al. Maka hidup sejahtera orang yang di atas af'al ini. Ini sekarang zat ke atas, menandingi af'al. Siapa yang sanggup? Ada sanggup imbang, jadi imbang. Af'al mengimbangi zat yang maha suci, ada sanggup? Tidak usahakan zat yang maha suci. Diri api saja pun tak sanggup kita mengimbanginya. Maka berapa ratus kali lipat kepanasan api. Itu api yang dikeluarkan, panas yang dikeluarkan oleh Merapi itu. Jadi itu tidak ada lagi yang lain, sudah termasuk dalam Al-Quran, yang sudah disunahkan oleh Rasulullah, yang sudah diperintahkan oleh Allah sebagai contoh tauladan. Sekarang sudah keluar saat Nabi Musa. Nabi Musa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menundukkan dirinya. Supaya apa? Supaya apa? Supaya hamba ini beriman kepada Tuhan. Kata Rasulullah, ya Allah tunjukkan ajalah dirimu, aku tak sanggup lagi lah mengabarkannya. Tak sanggup lagi lah aku berdakwah menunjukkan dirimu ini kepada hambamu, tak ada yang percaya kepadaku. Udah cabut ajalah tugas yang ada pada diriku. Sekarang langsung saja ya Allah tunjukkan dirimu kepada hambamu, supaya hambamu itu berimanlah kepadamu. Kata Musa, sehingga turun raja malaikat bernama malaikat Mukarrabin yang 4 mukanya. Apa kata mereka Mukarrabin? Musa, kamu batalkan ajalah permintaanmu itu ya Musa. Coba kamu lihat dulu mukaku ini macam mana. Nampak apa enggak? Apa rupanya? Coba lihat. Mukaku ini 4, mataku 8. Itu pun tak bisa aku melihat diri Tuhan itu. Apalagi kira cuma hanya muka 1, mata 2. Mana bisa melihat diri Tuhan? Udah batalkan aja permintaanmu itu. Apa kata Musa? Mukarrabin, tugasmu apa? Tugasku adalah untuk mengawasi dan memimpin seluruh malaikat. Pulang. Pimpin aja malaikat itu. Itu kewajibanmu. Ini kewajibanku. Jangan kau urus. Pulang raja malaikat itu. Nah, akhirnya yang manapun tidak dapat melarang, maka Tuhan akan mengabulkan permintaan Musa. Sekali stop, bukan lama-lama. Habis semua, Musa jadi abu, dan gunung bukit Tur Sina itu menjadi arang. Nah, jadi apa akhirnya? Siapa yang bisa menyaksikan zat Allah sekarang? Ada? Siapa yang menyaksikan? Tidak ada. Itulah tergelincir zat namanya. Habis musnah semua. Maka kata Allah, ya Jibril, kamu hidupkan kembali Musa itu, supaya dia dapat menyaksikan sebenarnya diriku. Diciptakan kembali oleh Jibril, hiduplah kembali itu Musa. Lihat oleh Musa, gunung-gunung habis jadi arang semua. Ini bekas diri Allah menunjukkan dirinya.
lihatnya pengikutnya, umatnya habis menjadi alam, maka dituntutnya pula Allah. Ya Allah, kenapa maka aku dihidupkan? Tidak ada artinya kamu menghidupkan aku kalau umatku itu tidak kamu hidupkan. Ya, aku maksud umatmu itu sebelum beriman kepadamu, bangunkan kembali umatku itu. Maka datanglah Jibril membangunkan semua umatnya itu, bangun kembali, hidup kembali yang jadi abu itu. Nah, akhirnya bertambah beriman mereka. Tidak. Apa katanya? Ini Musa mau kita ikut, mau beriman kepada Tuhan. Tuh lihat Tuhannya apa yang ditunjukkan Musa? Api. Kalau api, banyaknya api di mana-mana, untuk apa ikut Musa? Itu bertambah ingkar. Satu orang tak ada yang beriman kepada Musa lagi. Jadi akhirnya Musa mencabut tugasnya, dikembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka baru sadar. Sudah berapa tahun ditinggalkan Musa, baru mereka teringat, baru mereka terpikir. Dilihatnya manusia itu, kalau orang yang bertuhan itu hidup, kalau orang tak bertuhan mati. Kenapa manusia itu maka mati? Kenapa manusia itu maka hidup? Hidup karena panas. Nah, mati kenapa? Karena dingin. Ini betul kata Musa dulu ini. Itu yang panas itu api, itu yang Tuhan, itu yang menghidupkan manusia. Karena hidup ini karena Tuhan. Jadi hidup kita karena panas, kalau tidak panas tak hidup lagi. Wah, betul lah kata Musa itu, api itu rupanya Tuhan. Wah, betul lah, kita sembahlah itu api itu. Ini orang Parsi sampai sekarang menyembah api. Bukan api yang ini ditunjukkan Tuhan, ditunjukkan Musa. Ini api yang seperti yang keluar dari Merapi itu. Itu beberapa puluh kali lipat daripada kepanasan api. Itu yang dimaksudnya. Kalau api ini mana bisa membakar batu. Itu seperti sat aja habis batu jadi alam. Itu pun demikian. Itu. Jadi sekarang ini kehidupan kita pada sekarang sudah sampai kepada menuju kehidupan Nabi Musa. Jadi kita ini adalah ikut, sudah termasuk golongan umat Musa. Zamannya zaman apa? Zaman Raja Fir'aun. Ini zaman Raja Fir'aun. Ini adalah pasukan Raja Fir'aun itu adalah ulama-ulama sihir. Nah, itu maka sekarang mulai sudah di mana-mana ini adalah sihir yang berlaku. Nah, itu bukan tidak meluas ya. Itu meluas nanti Merapi itu. Itu. Jadi itu ada urutannya. Habis ini nanti ini, habis ini, habis ini, habis ini, habis ini, habis ini, habis semua. Itu, habis itu. Tapi yang lebih parah nanti, kalau ini bisa masih ada orang yang lari. Masih ada orang yang menumpang ke sana, menumpang kembali, meninggalkan daerahnya. Nanti yang akan terjadi itu tak bisa melaksanakan apa lagi? Apa namanya? Orang apa? Mandah-mandah tuh? Mengungsi kan? Tidak bisa mengungsi lagi. Itu tak bisa mengungsi lagi. Di waktu kita enak-enak menikmati ngorok tidur. Jam 1, jam 2 sedang nengkur. Di sana sini ngorok, sana sini ngorok, bang, amblas ke bawah. Mau ke mana? Ngungsi mana? Ngungsi ke akhirat lah. Itu ngungsi ke akhirat. Itu mana? Lapindo yang paling berbahaya. Kalau Merapi belum berapa berbahaya, Lapindo yang lebih berbahaya. Itu. Maka bukan tanggung juga kepanasan Lapindo itu. Kalau sudah dia mengeluarkan lahar yang panas, itu sudah luar biasa. Itu. Itu Lapindo itu sekarang entah berapa
mungkin sudah hampir ratusan kilometer itu seperti apa namanya, sangkar telur ayam. Nah gitu. Jadi bulat, cantik bulat. Nah itu. Tapi di dalam kosong. Sekarang berangsur dimuntahkan, keluar dimuntahkan, keluar dimuntahkan. Itu yang di dalam kan. Jadi akhirnya yang di atas mau kemana? Yang di atas ini mau kemana? Bakal berbalik dia ke bawah. Nah itu. Cuma menunggu guncangan saja. Guncangan letak sikit, letak sikit, letak sikit, letak sikit. Bang. Habis. Nah itu. Bukan payah kali Tuhan menghancurkan ini. Sikit pun tak ada. Tak ada sanksinya Tuhan. Tak ada beratnya. Dia menghancurkannya. Orang mikir dia. Kata apa yang dihancurkannya kan? Tapi kalau kita menghancurkannya memang susah. Tapi kalau dia menghancurkan, tak payah. Nah, jadi sekarang sadarkah kita pada saat sekarang ini? Jadi sekarang, apa yang dimaksud oleh Allah? Coba, apa yang dimaksud oleh Allah? Apa yang dimarahkan oleh Allah? Nah, itu. Coba, kita renungkanlah. Yang disenangi oleh Allah apa? Yang dimarahkan oleh Allah itu apa? Maka Allah memerintahkan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wahai malaikat, sujud kepada Adam. Yang tidak mau sujud itu adalah orang yang sombong, yang aku jadikan iblis beserta pengikutnya orang-orang yang takabur. Itulah menjadi orang-orang kafir. Itu kata Allah. Coba, apa maksud Allah itu? Nah, sekarang tidak usahkan Allah barangkali. Sedangkan kita pun tidak suka. Apalagi Allah. Kita sudah yakin kita bakal pulang. Kita kan bakal pulang. Jasmani kita tadi pulangnya kemana? Ke tanah. Kan itu. Ruhani kita pulang kepada Allah. Nurani kita pulang kepada zat Allah. Ini jasmani kita dulu. Jasmani kita bakal pulang kepada asal diri kita, yaitu tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Apa yang kita simpan benda di sana? Yang kita setulkan benda yang dari sini, yang kita usahakan siang dan malam berusaha, apa yang kita sampaikan ke sana? Yang kita tumpuk ke sana barang apa? Yang kita dahulukan nanti akan kita susul kembali ke sana. Barang apa yang kita sudah simpan di sana? Dan berapa banyak sudah simpanan itu di sana? Karena tidak ada yang kita jumpai kecuali barang yang kita kirim dari sini. Itu yang akan kita jumpai. Coba apa? Nah itu. Padahal kita siang dan malam memperjuangkan di muka bumi ini. Tidak peduli panas, hujan dan sebagainya. Untuk mengumpulkan harta benda. Sudah kita nikmati hasilnya. Sesudah kita nikmati hasilnya. Ujungnya jadi apa? Jadi apa? Hah? Jadi kotoran kan? Itulah yang kita curahkan ke sana.
Itulah yang kita simpan di hadapan ibu kita yang kita cintai. Kita akan kembali kepada kandungan ibu kekal hidup selama-lamanya. Kita akan kembali ke kandungannya. Sedangkan kandungan ibu kita penuhi dengan kotoran yang tidak suka di dunia ini lagi kita menerimanya. Usahakan menikmatinya, mendekatinya aja pun kita tak suka. Kenapa? Maka itu yang kita setulkan ke sana. Maka itulah yang bakal kita tuju pulang. Itulah yang akan kita nikmati nanti. Sama pada sekarang coba itu pandang. Berapa puluh persen itu hamba Allah di muka bumi ini? Indonesia saja dulu 99% itu. Tidak ada siang dan malam yang dibalaskan kepada ibu yang ngasih makanan, yang mengasih minuman, yang mengasih pakaian, memberikan kekuatan, kesehatan, keberkatan. Sekarang ini hanya yang kita balas hanya dengan kotoran. Maka kita bakal kembali menghadap si ibu itu. Macam mana? Kalau dikatakan ibu, inilah yang bakal mengamuk itu. Itu maka tidak senang, tidak suka lagi. Nah itu si bapak yang punya milik ibu itu untuk menghancurkan, membinasakan umat manusia di muka bumi ini, cuma hanya mengutuli bumi ini saja, bukan ada manfaatnya, tidak ada kegunaannya lagi. Jadi untuk apalah Allah memelihara bumi dan langit ini kalau tidak ada kegunaannya lagi? Sekarang kita pelihara tanah, tapi tidak menghasilkan lagi untuk apa? Kan lebih bagus dibakar kandang itu kan? Nah, tidak menjadi beban. Nah, jadi begitulah kemarahan Allah terhadap kepada bumi yang terhampar ini dan beserta isi-isinya. Nah, itu bukan hanya orangnya saja yang dibinasakannya, beserta buminya ini akan dihancurkannya. Nah, jadi apalah penawar? Apalah penawar untuk kemarahan Allah itu? Allah yang sudah begitu murka kepada hambanya, 99% sudah yang tercatat di sisi Allah, yang sangat dimurkainya hambanya yang ada di muka bumi ini. Apalah pandangan Allah? Tinggal 1%. Tinggal 1% saja lagi. Itu lagi yang dipandang Allah, ditelit Allah, itulah yang melindungi dia. Ah, itu. Jadi dulu maka sejahtera orang hidup di muka bumi ini karena dilindungi oleh para nabi. Nabi itu adalah dilindungi oleh para rasul. Hadis para nabi khatam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian berganti kepada para wali Allah. Para wali Allah itulah yang melindungi para bumi ini. Kalau masih ada para wali Allah, tidak akan rusak, tidak binasa itu gunung-gunung itu. Maka di mana gunung-gunung itu adalah ditampati oleh para wali Allah. Senang para wali Allah di gunung-gunung itu. Nah, itu maka semua subur, hutannya subur, manusianya subur, kehidupannya subur, semuanya subur, karena dilindungi oleh para kalamah. Ah, itu para wali Allah yang dipimpin oleh kalamah. Kalamah itu pemimpinnya. Ah, itu habis sudah sekarang. Ah, itu para wali Allah sudah tidak ada lagi, karena pemimpinnya pun sudah tidak ada lagi. Ah, itu karena pemimpin para wali Allah itu karamah. Sekarang coba, kalau tidak ada penduduk desa itu lagi, ada kepala desa. Ada kepala desa. Penduduk desa itu tidak ada lagi. Macam mana? Tidak ada kepala desa kan? Kalau masih ada lagi penduduk desa itu masih ada kepala desa. Nah, itu contoh.
Jadi sekarang ini bergantilah karamah itu, dan wali Allah itu berganti sama orang yang beriman. Pemimpin orang beriman, pemimpin wali Allah itu karamah, pemimpin orang beriman sekarang ulama. Inilah yang dikata oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan sabdanya yang terakhir, yang berbunyi al ulama warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Jadi sekarang ulama ini siang dan malam tidak ada lagi masa lepas, tidak ada lagi masa senggang, tidak lagi ada rasa aman, hanya siang dan malam diancam oleh pembunuhan. Ini sekarang ulama ini sekarang diancam dengan pembunuhan. Nah itu pertama, ancaman fitnahan. Tidak ada ancaman fitnahan tuduhan, tidak ada tuduhan, sekarang diancam dengan secara pembunuhan. Nah, bahkan sekarang ini sudah ada yang berusaha mengeluarkan dana yang besar untuk mengupah. Nah gitu. Nah itu untuk membinasakan. Nah nanti ini bakal terjadi seperti orang menyeberang pulau, menyeberangi lautan. Tungkang itu ada yang mengampak, ada yang membacok, itu ada yang mambul. Jadi supaya apa? Supaya mampus tungkang itu tenggelam. Kata si penumpang itu, kalau tenggelam tungkang itu jadi apa? Tapi mereka tidak sadar. Itu beberapa puluh tahun yang lalu saya iktibarkan. Itu apa itu? Puku banalu yang hidup di pohon. Itu dia sangat subur. Itu hidup di pohon itu. Apa niatnya? Apa tujuannya? Dia menyuburkan dirinya adalah untuk membunuh yang dipijaknya itu. Kalau sudah pokok yang dipijaknya itu mati, dia jadi apa? Itu. Jadi begitulah sifatnya Yahudi, Nasrani, Majusi, sekarang musyrikin, kemudian yaitu kafirin dan munafikin. Berapa banyak bang? Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrikin dan munafikin, 5 perkara. Jadi ada tempat yang lapang, tidak ada kan? Habis kiri kanan sudah terkepung semua. Itulah kehidupan ulama pada saat sekarang ini. Cuman saja Allah itu punya jaminan, dan ulama itu punya keyakinan. Itu aja. Allah menjamin, aku yang mengadakan, aku yang meniadakan, aku yang menghidupkan, dan aku yang mematikan, dan aku yang memberi rezeki, dan aku yang menunjukkan jalan yang sempurna. Itu keterangan Allah, kenyataan Allah. Jadi bagi orang yang beriman juga demikian. Itulah keyakinannya, tidak ada yang bisa membunuh walaupun raja di atas raja. Lala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan bumi dan langit beserta isinya. Itu yang bisa membunuh, lain tidak ada. Nah, jadi mereka hanya tinggal rencana yang kosong dan hampa, dan akan melimpah kepada dirinya sendiri. Siapa nanti yang berniat bersungguh-sungguh ditilik oleh Allah sudah betul untuk mencelakakan, membinasakan itu orang yang beriman, maka lebih dulu Allah akan mencelakakan dan membinasakan kepada mereka apapun gulungannya. Nah, itulah keyakinan orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu tidak goncang.
Itu. Tapi walaupun senantiasa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan merusakkan keimanan. Walaupun sudah dikatakan Allah siapapun tidak akan dapat menangkisnya. Apa ujian iman? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Itu kata Allah. Itu siapapun tak bisa mengelakkannya. Siapapun tak bisa menawarnya. Karena sudah dicatat oleh Allah di dalam ayat suci Al-Quran. Itu tidak ada orang yang beriman kata Allah. Tak ada. Siapa saja tidak beriman kecuali yang sudah melewati ujian Allah. Itu yang sudah aku berikan ujian kata Allah. Apa ujiannya? Aku permalukan dan aku datangkan rasa ketakutan dan aku kurangi makan dan pakai, tidak berbuah-buahan dan musibah. Itu 4 perkara itu. Tetapi wabasyirish sabirin. Itu ujungnya. Diberi kabar gembira bagi hamba-hamba yang sabar. Jadi siapa yang sabar, dia tidak akan menyingkir, tidak akan berpaling dari Allah. Apa saja yang ada di hadapannya hanya la maujudun illallah. Maka menanglah dia dalam ujian itu. Meningkatlah imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang tak dapat ditawar oleh siapapun. Itu maka tidak mudah kita beriman ini, karena tidak ada orang yang mulus masuk surga kalau tidak melihat ke neraka. Menyebarangi neraka dulu ada yang merangkak. Bermacam-macam cara menyebarangi neraka itu, barulah mendapatkan surga. Itu maka dikatakan menjalani titian siratal mustaqim. Itu siratal mustaqim itu adalah melewati neraka. Itu tergelincir dari situ ke neraka. Tidak tergelincir, itulah surga. Itu. Jadi di mana menyeberangi itu? Banyak orang menghayalkan nanti di sana. Di sana mana? Coba di mana? Itulah. Itu pasti gugur itu. Kalau katanya di sana nanti, itu pasti gugur itu. Tapi kalau di sini, itu belum pasti gugur, karena ada pegangan, ada pelungan. Itu ada yang menuntun. Mana dia? Yang menjamin tidak kita gugur di atas yang siratal mustaqim. 3 yang menjamin tidak akan gugur. Pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis, ketiga Sunnah Rasul. Ini yang menjamin kita tidak akan tergelincir dan siratal mustaqim. Kalau sudah nanti tidak ada Al-Quran, tidak ada Al-Hadis, tidak ada Sunnah, mau berpegang kemana? Kan pasti jatuh. Kalau katanya nanti, itu pasti jatuh. Itu udah jamin dah itu. Tapi kalau sekarang, ayo melangkah rame-rame. Bakal lepas lah itu. Itu kan ada pegangan. Itu. Jadi barangkali inilah tambahan pengajian kita pada malam ini untuk melewati jalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 jalan kita kepada Allah, hanya pertama ilmu, kedua amal, dan ketiga ini ibadah. Sempurnalah perjalanan kita kepada Allah, tidak akan menyasar. Mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak tergelincir dari atas titian siratal mustaqim itu. Jadi kemudian kita lanjutkan kembali jika ada pertanyaan ataupun usul. Karena usul itu adalah untuk menerangkan yang sudah kita sampaikan, ataupun supaya kita dapat lebih meyakinkan lagi yang sudah kita terima, yang sudah dapat kita pahami untuk dijadikan amal. Jadi amal itulah terakhir. Jadi barangkali inilah kita padakan penambahan ilmu
dan keimanan kita melalui pelajaran pada malam ini, yaitu pelaksanaan ibadah kepada Allah. Dan kita akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.